Oke guys, welcome back to the channel. I hope you all are having a very wonderful day today. Jadi hari ini kita akan membuka unboxing Solana Phone ya, Seeker Phone yang saya barusan dapat. Dan ini ya, Seeker Phone ya. Seperti ini boxnya. Lalu ini adalah aksesoris paket guys ya, aksesoris paket yang saya beli. Kalian bisa lihat sendiri, ini casing dan anti gores ya. Mungkin karena ini kebalik videonya, nanti mungkin saya edit saya putar, mungkin kalian bisa ngelihat lah. Nah, itu phone case dan screen protector ya, design for Seeker. Ini produksinya sama Solana Mobile Inc ya guys ya. Kalau kalian lihat di video atau saya mungkin di sini ya, mungkin kalian lebih jelas. Tapi overall ini dibuat di China, di Hong Kong sebenarnya. Dikirimnya ke saya. Walaupun ini desainnya tulisannya dari San Francisco ya. Terus habis itu obviously kita harus ngelihat juga di Seeker Phone ya guys ya. Wow. Ini lumayan premium ya guys ya. Kalau kalian bisa ngelihat, ini desainnya kayak apa yang ngomongnya ya. Keren banget ya. Kayak apa namanya, susu kali ya, atau kayak paket susu atau gimana. Ini design by Solana, reference number obviously SM002 ya. Mungkin ini karena HP keduanya Solana, makanya ya. Yang pertama adalah Saga Phone, yang kedua nih Seeker Phone ya. Ya udah, kita without further ado kita buka aja ini. Ya, dia sebenarnya ada robekan sih. Cuman mungkin saya mau coba pakai pisau ya supaya lebih bagus. Oh, sebenarnya sama aja ujung-ujungnya ya. Ya udahlah. Jadi kita sobek aja kayak begini. Saya mau tetap dijadiin satu supaya misalkan saya di masa depan mau jual atau saya mau masukin lagi ke boxnya atau gimana, saya minimal ada ininya ya. Jadi masih bisa dilem. Oke. Tapi overall ini saya cukup suka. Ini sebenarnya kayak bentuknya lebih ke ya kembali lagi kayak susu gitu ya paketnya ya. Which is very weird ya. Begini cukup bagus ya, Seeker. Terus di belakangnya ada begini ya guys ya. Overall semuanya sesuai dengan normal kalau kalian beli HP. Dan ini khususnya dia mempunyai 5 to 30 watt charger ya guys ya. Rasanya ini USB PD. Nanti saya lihat apakah dia nggak ada chargernya, dia nggak sediain brick. Dia cuma sediain kabel mungkin seperti smartphone normal. Dan dia pakainya semacam kayak iPhone lah. Ya, sekitar 5-30 watt. Bisa kalian pakai Ugreen juga mungkin ya. Terus ya inilah overall. Everything is very very premium in my opinion. Walaupun memang mungkin nggak se-premium Apple ya guys ya. Kalau kita buka. Was? Oh, dia nempel ya guys ya ketutupnya ya. Ya tapi memang nggak jago unboxing ya guys ya saya. Nah ini HP-nya ya, HP-nya cukup bagus kelihatannya. Ada seat fold di sini. Terus ada kameranya. Ini kayak kamera iPhone ya guys ya, iPhone 10. Dan ini kayak iPhone 15e ya. Bentuk islandnya, tapi overall ini cukup keren. Terus bawahnya ada logo Solana, kelihatan nggak ya? Nah, logo Solana ya. Terus sebenarnya saya juga belum banyak riset mengenai HP ini. Saya pre-order aja waktu tahun lalu, jadi saya juga nggak gitu tahu ya sebenarnya fungsionalitas dia tuh apa aja ya di luar dari sebagai Android ya kan. Kalau kita ngelihat ya posisi volume up, volume down-nya tuh di tengah ya guys ya. Jadi berbeda dari normalnya. Kalian bisa ngelihat sendiri dia posisinya tuh di tengah ya guys ya. Dan ini cukup aneh. Oke. Tapi ada lagi juga dia punya power button juga di tengah ya guys ya. Di lebih ke tengah di sini dibandingkan normalnya ya. Normal kan mungkin sampai di sini. Tapi dia lebih bawah dari itu sedikit. Oke, terus ini ada seat fold. I'm guessing ini kayak biometric ya. Jadi ya mungkin sidik jari atau gimana untuk membuka built-in Solana wallet atau built-in DeFi wallet, crypto wallet di dalam HP ini.
Lalu overall semuanya kelihatannya quite normal for a smartphone. Kita taruh di samping dulu. Lalu kita buka apakah ada apa aja gitu ya di aksesoris ya. Jadi pertama ini ada kayak semacam cardboard di bawah. Dan ini ada quick start guide. Yang bentuknya, di belakangnya ternyata ada kabel guys ya. Kabelnya cukup bagus menurut saya. Ini kalau misalnya kalian lihat, ini braided ya guys ya. Braided. Dan ini USB C to C I think. Ya, C to C. Dan dia dikasih juga apa namanya, yang buat SIM itu, peniti itu, buat buka SIM card dan segala macam, cukup bagus. Lalu ini ada quick start guide-nya yang mungkin kalian nggak usah gitu baca ya, tapi kalau saya lihat-lihat ini, oh iya benar nih, ternyata touch dan fingerprint-nya tuh di power button itu seperti Android normalnya. Authorized seat fold transaction tuh ternyata bisa double tap dari tombol power itu, atau bisa pakai sidik jari guys ya untuk seat fold confirming transaction ya. Volume button obviously bisa ya untuk naikin dan adjusting audio. Terus dia ada aplikasi yang namanya Seat Vault. Oke. Seeker Genesis token. Oh, ini ada token juga ya. Mungkin ada koin yang associated with this phone. Mungkin. I'm not sure. Nanti kita mulai explore lah di video berikutnya. Mungkin kalau saya udah riset lebih dalam. Tapi overall untuk sekarang ini cuma buat video unboxing doang. Oke. Lalu dia ada product information ya, usage, warranty, regulatory information. Ini ada seed phrase ya, kartu seed phrase yang nanti kemungkinan kalau udah buka walletnya di sini ya saya tulis di sini dan mungkin masukin antara ke brankas lah, ke safety deposit box di bank atau gimana. Dia sediain 2. Sebenarnya saya lebih prefer 3 ya, seperti Ledger. Semoga ini nextnya kalau Solana phone buat ini dibuat 3 ya guys ya. Menurut saya sih itu bakal bagus, walaupun sebenarnya kan kalian nggak gitu perlu fancy card like this, right? To write your seed phrase, kan kalian bisa pakai kertas biasa. Cuman it's better if it's like Solana mobile branded, right? Sorry ya. Anyways, itu aja buat aksesorisnya. Typical modern smartphone. Not that not that interesting anyways ya. Gak ada batoknya juga. So it's kind of sad ya, mungkin karena kebanyakan udah mulai ngikutin Apple punya gaya ya, dimana tidak di offer tidak di offer batok kepala guys ya. Dan kecuali kalau kalian beli iPad. Kalau kalian beli iPad dikasih. Oke, kita buka aja ini. Oke, bukanya gimana nih? Oh gini klipnya. Nah ya, Type C to Type C ya guys ya. Type C to Type C. Jadi mungkin kalian misalnya kalau kan saya ada iPhone dan saya bisa mungkin langsung colok aja lewat iPhone punya batok, atau mungkin misalkan kalian punya Ugreen charger, kalian bisa pakai itu. Tapi kalau laptop saya nggak saranin ya guys ya, karena kembali lagi dia tuh 5 to 30 watts ya kan, dan karena laptop punya brick itu cenderung nggak ada power management chipnya di dalam. Biasanya itu nanti beratnya di HP kalian untuk mengontrol seberapa banyak watt yang diambil. Sedangkan kalau di Ugreen punya beberapa gallium nitride chargingnya, kan obviously ini not sponsored by Ugreen ya, tapi saya cukup suka dengan dia punya batok kepalanya. Itu ya dia bisa ada power management chipnya di dalam, sehingga dia bisa ngatur sendiri seberapa banyak watt yang dimasukin ke HP tanpa perlu HP-nya ngatur itu. Karena kalau udah ngatur, HP-nya ngatur, kemungkinan wattnya tuh sebenarnya lebih udah lewat masuk baterainya, dan kemungkinan bisa lebih cepat rusaknya ya baterainya ya. Overall ini very premium feeling kabelnya, I quite like it, ya kan? Ya kembali lagi mungkin nggak serasanya nggak se-braided kabelnya Apple ya guys ya. Ini kayak masih kayak lebih ke ya middle lah menurut saya. Tapi ini oke lah, aku cukup suka. Cuman memang Apple punya braided cable, it's much better in my opinion. But again, the cost ya kan ini $500 doang. Kalau misalnya kalian totalin dengan shipment, dan shipmentnya free btw. Kalau kalian tambahin dengan taxes
sekitar 580 ya, $580 itu udah digabungin terhadap sama ini ya, screen protector ini $25. Jadi total $580 tuh udah semuanya included. Itu kayak berapa ya? Kalian kali aja 16.000 berapa sekian, 16.200, 300, 400 mungkin sekarang. Ya nanti kalian hitung sendiri lah harganya berapa. Tapi itu harusnya nggak gitu mahal. Dia paling di bawah 11 juta. Dibandingkan HP-HP flagship kayak iPhone kan, makanya kenapa harganya obviously masuk akal ya guys ya. Dibandingkan iPhone ya. Kita lanjutin dulu buat aksesorisnya guys ya, aksesorisnya. Ini aksesorisnya bentuknya begini. Ini adalah screen protector dan casingnya. Jadi saya mau buka. Oke. Ini rada susah ya bukanya ya. Oke. Overall boxnya cukup feelingnya oke lah. Again, dia lebih kayak ke Xiaomi packaging ya, bukan kayak Apple packagingnya. Saya harus bandingin ke Apple terus ya, karena Apple yang salah satu unboxing experience yang paling bagus ya. Kalau misalnya kalian pernah beli Apple products, you will know that Apple packaging is really good. Kalau ini kayak lebih ke Xiaomi aksesoris ini ya, pakai plastik begini yang kayak buat Astor kalian atau makanan itu kan, makanan stick kalian ya. Ini casingnya. Terus dia ada, I'm guessing ini tisu basah buat masukin anti gores. Terus ini ada side guard. Ini saya pertama kali lihat ada casing, ada side guardnya. Oke. Screen protection installation guide. Ya, guys ya. Mungkin kalau ini kalian bisa lihat sendiri lah ya. Tapi ada juga apa nih, 2 screen protector ya, mungkin satu buat cadangan. I'm assuming lumayan lah buat $25, karena obviously HP ini nggak ada aftermarketnya ya. Aftermarket casing itu, makanya kenapa saya mau tambahin duit lebih untuk beli screen protectornya. Oke. I know my table is berantakan, tapi kayak I'm space constraint ya guys ya. Oke, kita buka aja ya. HP-nya. Kalau misalkan ini disuruh, I'm guessing disuruh buka begini peel-nya. Oh yes, bunyinya mantap banget. Oke, ini masukin dulu taruh sini dulu deh ya. Ini apakah sudah dicas? Oh BTW ya, belakangnya keren banget guys, belakangnya keren banget. Dia kayak semacam kaca tapi alpine green, I'm guessing it's like green. Mungkin kalian bisa ngeliat lah. Ini cukup bagus ya desainnya menurut saya. Oke, kita coba nyalain. Menurut saya sih mungkin nggak dicas. Ya, belum dicas. Nanti saya akan cut video ini. Oh, udah ada. Quite good actually. Let me remove my iPhone cable first. Kita coba charging dia pakai braided cable. Mana braided cable-nya tadi? Saya taruh. Ini. Ya, nah ini colok ke sini. Oh, sebenarnya dia masih baterainya udah lumayan ya. Lumayan, masih banyak lah. Tapi kita tes aja apakah dia bisa dicas pakai iPhone punya batok atau enggak. Ya. Kita lihat bentar. Oke, ya keren banget ya animasinya kayak tadi. Jadi overall the interface cukup keren. Dia bezelnya very thin kalau kalian lihat. Terus oh ya BTW saya hampir lupa. Ini feelingnya nih kayak bukan nyaman banget dipegang gitu. Gripnya lumayan gitu. Beda sama kayak misalkan Samsung atau iPhone gitu ya. Kalau kalian pegang tanpa casing tuh kalian ngerasa licin banget ya. Ini very grippy. Ya. Very grippy. Terus dia karena bentuknya bundar itu lebih bagus buat tangan ya. Kalau kalian pernah megang modern iPhone gitu ya, kayak saya punya iPhone 14. Wah, nggak gitu nyaman. Makanya biasanya harus pakai casing. Ya, dan saya nggak ngerti gitu orang yang bisa pakai iPhone nggak pakai casing tuh, saya nggak ngerti. Kan belakangnya gloss, itu nabrak sedikit pecah. Oke, paling buat keren-kerenan doang ya. Oke,